Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bantara Dewatana dari program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Di sini saya akan berpresentasi tentang mekanisme penguatan logam. Sebelumnya, nama saya Bantara Dewatana, nomor NPM 220360158. Oke, ya kita mulai saja. Yang pertama, pengertian. Mekanisme penguatan pada material logam merupakan hubungan antara pergerakan dislokasi dan sifat mekanik dari logam. Kemampuan suatu material logam untuk diubah secara plastis tergantung pada kemampuan dislokasi dapat bergerak. Dislokasi adalah gangguan bersifat linear seperti ketidaksempurnaan satu dimensi pada paham geometris dan susunan atom. Bergesernya atom dari susunan yang harusnya sangat mudah terjadi, terutama bila dalam bentuk kristal. 1. Reduksi ukuran butir atau grain size reduction. Reduksi ukuran butir, grain size atau grain size reduction. Ukuran dari suatu butiran atau diameter dari butir mempengaruhi kekuatan dari suatu material. Masing-masing butir akan memiliki orientasi gerak yang berbeda-beda antara suatu dengan yang lain. Selama deformasi plastis, dislokasi tadi akan menabrak bagian yang disebut batas butir. Pada mekanisme ini, batas butir tadilah yang akan menjadi penghalang dan terjadinya dislokasi. Antara butir A dengan butir B memiliki orientasi pergerakan berbeda. Jika dislokasi bergerak searah dengan pergerakan butir A, maka ketika dislokasi tadi bergerak ke arah butir B, maka ia akan terlebih dahulu menabrak bagian batas butir untuk kemudian mengubah orientasi dengan mengikuti butir B. Oleh karena itu, batas butir di sini dapat diartikan sebagai barrier atau penghalang. Semakin kecil ukuran dari butir atau semakin kecil diameternya, maka akan semakin banyak terdapat daerah batas butir yang menjadi penghalang dan terjadinya dislokasi. Material dengan butir yang baik atau butir kecil akan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibanding material yang memiliki butir kasar atau butir besar karena memiliki lebih banyak batas butir. 2. Mekanisme penguatan larutan padat atau solid solution hardening. Mekanisme lainnya adalah dengan menggunakan atom lain yang disisipkan atau mengganti salah satu atom dan unit sel. Logam dalam keadaan murninya memiliki sifat yang lemah dan lebih lembut. Dengan ditambahkan atom yang disisipkan atau digantikan, maka kekuatan dan kekerasan dari suatu material akan lebih besar dibanding dengan keadaan murninya. Seperti pada gambar di depan, variasi komposisi nikel terhadap yield strength, tensile strength, dan elongasi. Representasi dari kehadiran atom yang berukuran besar dan kecil. 3. Pergeseran peregangan atau strain hardening. Fenomena di mana logam ulet berubah sifatnya menjadi lebih keras dan lebih kuat. Penguatan regangan juga disebut dengan istilah cold working dikarenakan proses hardening dilakukan pada temperatur yang relatif lebih rendah dibanding temperatur leburnya yang tinggi. Bagaimana baja kekuningan dan tembaga memiliki nilai tegangan yield yang besar, lalu mengapa logam telah mengalami proses reduksi luasan dapat semakin keras dan kuat? Interaksi antar daerah regangan yang mengalami dislokasi saat benda mengalami namanya penguatan regangan, otomatis benda akan mengalami dua dislokasi, yaitu dislokasi yang terjadi dalam unit sel dan dislokasi yang disebabkan oleh reduksi luasan tadi. Kepadatan dislokasi akan menjadi semakin besar. Padatnya dislokasi, ketika suatu bagian hendak mengalami dislokasi, ia akan diganjal oleh dislokasinya lainnya. Kesimpulan, logam merupakan bahan material yang memiliki ketahanan yang lebih kuat dibandingkan dengan material lainnya. Kekuatan logam merupakan ada yang didapat dengan cara alami dan juga yang diberi perlakuan yang dapat menguatkan logam. Penguatan pada logam merupakan sebuah perlakuan untuk menambah sifat logam dengan sifat yang lebih baik dibandingkan sifat aslinya. Penguatan pada logam dilakukan dengan cara grain size reduction, solid solution, alloying, dan strain hardening.
Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.